Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Prabowo Gibran raup 98 juta suara, tapi Ganjar minta dijadikan 0, Gibran kaget, ngelawak kali ya. Kubu Ganjar Mahfud menggugat Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menuntut pemilihan ulang dengan mendiskualifikasikan paslon nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Mereka juga menuntut agar jumlah suara yang diraih Prabowo Gibran yang mencapai 98 juta dinolkan atau dihanguskan. Tuntutan ini mendapatkan respons menohok dari Cawapres Gibran Rakabuming. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka kaget mengetahui isi gugatan tim hukum Ganjar Mahfud ini. Gibran tidak mengerti isi dari gugatan tersebut, namun hal itu sangat janggal mengingat seluruh tahapan dalam rekapitulasi dilakukan dari tingkat kecamatan hingga nasional. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi 5 bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? 4. Apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Yang kelima, apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena dua fakta hukum berikut. Pertama, adanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu kita. Dan kedua, adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif. Pertama, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh Presiden sebagai bagian dari pelanggaran TSM, karena Undang-Undang Pemilu hanya mengenal 2 jenis pelanggaran TSM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.